Oke, kita beralih ke tema berikutnya. Tadi itu contoh wujuh itu banyak sekali, misalnya sholat atau zakat itu. Satu kata sholat ataupun zakat, tapi maknanya bisa banyak. Kita pindah ke contoh yang nadhair, Ustaz. Nah, halaman berapa itu? Banyak kata. Ini kalau di buku 179. 179 ya. Banyak kata yang berbeda, tapi maknanya ya itu juga. Kira-kira. Iya. Jadi banyak lafaz mana ini yang 179 ya? Jadi gini, kebalikannya tadi. Contohnya zakat ya. Di dalam Al-Quran kata zakat bisa maknanya zakat dan bisa maknanya yang lain-lain selain zakat. Tapi nanti untuk maksudnya zakat itu juga digunakan banyak kata yang berbeda yang ternyata maksudnya adalah zakat itu sendiri, gitu ya. Nah itu kalau kita saya lebih suka dengan ayat yang yang halaman 180 surat At-Taubah ayat 60. Nah gitu. Itu ayat yang sangat terkenal tentang zakat, tentang 8 asnaf. Kan kita tahu ya bahwa zakat itu nggak boleh dibagikan kecuali kepada 8 asnaf itu saja. Khusus hanya 8 itu. Kalau zakat, kalau di luar zakat, infak, sodako dan sebagainya kan bebas. Tapi kalau zakat itu hanya 8 asnaf. Tapi surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan tentang 8 asnaf itu malah dimulai dengan innamas sodaqat. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu. Nah, sodaqat itu jamak dari sedekah, ya kan? Innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi yang 8 asnaf itu saya tanya, itu untuk zakat apa untuk sedekah? Ya, untuk zakat. Tapi bunyi ayatnya bukan zakat, malah sedekah. Nah, ini kan membingungkan, ya kan? Membingungkan. Nah, katanya harus kembali pada Quran. Qurannya nggak bilang zakat loh, Mas. Qurannya bilang sodako. Kenapa tiba-tiba jadi zakat? Nah, itu membuat orang jadi melintir-melintir itu perutnya itu gara-gara baca Quran katanya, wah kembali ke Quran. Ternyata Qurannya nggak sesuai dengan apa yang dia pahami selama ini. Nah, yang salah pemahaman ente apa Qurannya yang salah? Nah, itu kan harus dibenerin gitu kan. Kadang-kadang Quran menyebutkan kata infak, padahal maksudnya sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, gitu kan. Atau juga walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah. Mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, itu kan keluarkan zakat emas, zakat perak. Itu kan zakat gitu kan sebenarnya kan. Tapi Allah nggak menyebut zakat di dalam surat At-Taubah 34. Malah Allah menyebutkannya apa? Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Lah berarti ini yang kena kewajiban emas dan perak itu kewajiban zakat apa kewajiban infak sih sebenarnya? Nah, itu jadi kacau itu urusannya. Maka kembali lagi sebenarnya ada wujuh, ada nadhair dalam hal ini ya. Kata zakat maknanya kadang-kadang punya makna yang lain di luar zakat, dan kata-kata yang lain yang bukan zakat kadang-kadang malah jatuhnya maknanya malah kembali kepada zakat. Dari mana kita tahu? Ya tafsir lah, kita pelajari itu ilmu tafsirnya gitu. Jadi wujuh wan nadhair jadi satu tantangan besar kita dalam memahami Al-Qur'an. Dan ini bab al-wujuh wan nadhair ini jadi bab yang wajib kalau kita belajar kitab-kitab ulumul Quran gitu. Iya. Nggak mungkin nggak ada, ini pasti ada dibahas gitu. Iya. Dan salah satu kerancuan orang dalam memahami Al-Quran itu ya karena tidak mengerti ilmu al-wujuh wan nadhair. Jadi dia menafsir-nafsirkan sendiri berdasarkan, kalau bahasa kerennya itu hermeneutika gitu lah. Jadi sesuai dengan ininya dia aja, imajinasinya aja gitu kan. Padahal nggak bisa begitu. Quran itu harus ditafsirkan sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah tentukan lewat Rasulullah, lewat para sahabat, lewat para tabi'in, bil ma'thur, dengan ada asar yang kita dapat gitu ya, bukan cuma asal ngarang aja gitu. Oke. Itu kita cukupkan lah di tantangan 8 itu tentang al-wujuh wan nadhair. Kita jadi tahu lagi nih, jadi dapat ilmu al-wujuh wan nadhair gitu.